Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li. Suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan hamba dan apa hak hamba yang akan Allah berikan kepadanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kata Nabi SAW, hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya adalah agar mereka, hamba-hamba Allah itu menyembahnya semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang Allah akan berikan kepada hamba itu, alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Qala qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas. Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu. Kemudian kata Nabi SAW, jangan beritahu mereka, fayattakilu, nanti mereka akan bersandar saja dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengandung konten atau mengandung isi keutamaan tauhid, keutamaan seseorang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Keutamaan besarnya sebagaimana yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan seorang hamba, agar hamba ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, agar hamba menyembahnya semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Maka tauhid ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pun mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mengatakan kepada hamba-hambanya untuk berkata, inna salati, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Maka bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan kedua yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan seseorang tidak diazab dalam api neraka. Subhanallah. Ini juga sebuah keutamaan yang sangat besar. Tauhid kepada Allah menyebabkan seseorang tidak diazab di atas api neraka. Ya. Dan di akhirat nanti hanya ada dua. Kalau tidak neraka, ya surga. Ketika seseorang tidak diazab dalam api neraka, maka seseorang akan masuk ke dalam surga. Para ulama juga menjelaskan, yang dimaksud di sini tidak diazab di api neraka itu ada dua. Tidak diazab di api neraka sama sekali. Artinya, dia tidak masuk ke dalam neraka Allah sama sekali. Langsung masuk surga. Subhanallah. Ini sebuah keutamaan yang besar. Atau yang kedua, tidak diazab dalam api neraka selama-lamanya. Artinya, mungkin bagi dia untuk masuk ke dalam api neraka, untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang dia lakukan di dunia, baik berupa kezaliman kepada diri sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kepada sesama. Namun seorang yang bertauhid tidak akan kekal
di dalam azab neraka. Berbeda dengan orang yang tidak bertauhid, orang yang tidak beriman, mereka akan kekal dalam azab neraka. Orang yang bertauhid tidak akan kekal dalam azab neraka, dan setelah dia mempertanggungjawabkan amalannya, dia akan diangkat dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam jannah dan kekal di surga selama-lamanya. Subhanallah. Apa yang menyebabkan? Tauhid. Agar ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga dalam kehidupan dunia ini. Ini pelajaran yang sangat penting dari hadis ini. Keutamaan tauhid, bahwa dia adalah hak Allah, dan tauhid itu membebaskan seseorang dari api neraka, dan yang akan memasukkan dan akan menjamin seseorang dalam kehidupan yang bahagia di kehidupan yang kedua, kehidupan kita di akhirat nanti. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang budiman, pelajaran lain dari hadis ini kita di sini diperlihatkan bagaimana tawadhu'nya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menaiki seekor keledai dan kemudian beliau membonceng sahabatnya di atas keledai tersebut. Beliau bukan orang yang jauh dari para sahabatnya, jauh dan tidak mau bergaul dengan sahabat-sahabatnya, tapi beliau adalah orang yang bergaul dengan sahabat-sahabatnya, membonceng sahabat-sahabatnya, bahkan berperang bersama sahabat-sahabatnya, bahkan sampai beliau pernah terluka dalam peperangan Uhud. Ya. Beliau adalah orang yang senantiasa bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tawadhu'nya Nabi SAW. Dan hendaklah ini kita mengikuti, atau kita mengikuti Nabi SAW. Apapun status kita, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita dan lain sebagainya, maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa dekat dengan siapapun, dengan sesama kaum muslimin wabil khusus. Ya, jadilah kita orang yang senantiasa tawadhu. Ya, jangan menganggap diri kita tinggi karena jabatan kita, karena harta kita, karena wewenang kita dan lain sebagainya. Jadilah orang yang senantiasa tawadhu, menganggap orang lain seperti kita sendiri atau bahkan lebih baik daripada kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain dari hadis ini, Nabi SAW adalah orang yang gemar menasehati, gemar memberikan nasihat. Dan demikianlah Allah memerintahkan kepada kita, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasehatilah dalam kebenaran dan saling menasehatilah dalam kesabaran. Nabi SAW dalam hal ini kita melihat dalam kondisi berboncengan, maka beliau menasehati sahabatnya. Ya, dalam kondisi-kondisi yang munasib tentunya, dalam kondisi yang cocok, yang pas. Ya, maka demikianlah kita ketika mungkin kita jalan bareng dengan teman kita, jadikan isi pembicaraan kita adalah pembicaraan nasihat, pembicaraan kebaikan. Jika mungkin teman kita punya sebuah kekeliruan, momen itu kita sedang berdua dengan dia, kita ingatkan dia baik-baik secara rahasia misalnya. Atau mungkin kita mengambil pelajaran dari apa yang dilihat di perjalanan ketika kita berjalan bersama sahabat kita. Atau misalnya kita sampaikan hadis, kita sampaikan ayat Al-Quran, kita sampaikan bagaimana pandangan Islam tentang sebuah perkara misalnya. Jadikanlah isi dari pembicaraan kita, isi dari obrolan kita adalah nasihat, adalah tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, mengajak orang berbuat baik, ya, menjauhkan orang dari perbuatan kemungkaran dan perkara-perkara kebaikan lainnya. Jangan sampai isi pembicaraan kita itu ghibah, berita-berita bohong, berita-berita tentang manusia lain, bahkan mungkin namimah, bahkan mungkin naudzubillah kekufuran. Jangan sampai demikian. Dan banyak hadis yang seperti ini. Nabi membonceng sahabatnya, kemudian memberikan nasihat kepada sahabatnya. Sangat banyak sekali teladanlah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran lainnya, metode yang sering dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai memberikan nasihat ini adalah dengan bertanya. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya dan apa hak hambanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala?
dengan bertanya. Dan ini kita bisa juga demikian, membuka nasihat kepada teman kita dengan bertanya. Misalnya kita lewat sebuah tempat, atau kepada anak kita misalnya, kita mulai tanyakan lewat sebuah tempat, di sana ada pemandangan yang indah, ada gunung yang bagus, ada danau mungkin. Kita bisa sampaikan, kira-kira tahu nggak siapa yang menciptakan gunung itu? Siapa yang bikin danau itu? Siapa yang menciptakan pandangan kita sehingga kita bisa melihat keindahan danau tersebut? Misalnya kepada anak kita. Ajarkan mereka kebaikan-kebaikan. Atau kepada siapapun, ya. Bisa dimulai dengan pertanyaan. Yang ini akan membuat seseorang berkonsentrasi kepada sesuatu yang ingin kita sampaikan berupa nasihat kepada orang tersebut. Kemudian, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa apabila seseorang tidak mengetahui tentang sebuah hal, maka jangan dia bersikap sok tahu. Katakan, Allahu a'lam, saya tidak mengetahuinya, jika dia ditanya dan dia tidak tahu. Dan ini yang paling selamat bagi seseorang. Jangan sampai dia sok tahu, kemudian dia justru menyesatkan orang lain. Justru dia membuat orang lain salah, membuat orang lain kesasar, membuat orang lain tersesat. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, dan Mu'adz tidak tahu, apa kata Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Mu'adz tidak sok tahu menjawab sesuatu yang beliau tidak mengetahuinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis ini terkandung pelajaran bagaimana para sahabat itu semangat untuk menyebarkan ilmu. Para sahabat Nabi SAW itu semangat, orang-orang yang semangat untuk menyebarkan ilmu. Ketika mengetahui hal ini, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, "Afala ubashirun nas?" Wahai Rasulullah, kabar gembira ini bolehkah aku sampaikan kepada manusia? Beliau ingin agar orang paham dengan kabar gembira ini, tahu dengan kabar gembira ini. Ya, maka begitulah seharusnya kita semangat dalam menyebarkan ilmu. Penuhi media-media yang ada dengan kebaikan-kebaikan. Semangat untuk mengajak kebaikan. Semangat mencegah orang dari kemungkaran. Mengingatkan orang tentang bahaya syirik, tentang bahaya bid'ah, tentang bahaya kemaksiatan. Ya, menyampaikan kepada orang tentang keutamaan tauhid, keutamaan amal ibadah, keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW, keutamaan amal-amalan soleh, ya, keutamaan perkara-perkara yang ma'ruf. Semangat, baik mungkin dalam bentuk video seperti ini, dalam bentuk audio, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dan lain sebagainya. Semangat kita menyebarkan kebaikan. Ya, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah mengatakan, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia ke jalan Allah, ya, dan beramal soleh dan mengatakan aku ini seorang muslim. Artinya ini adalah orang yang perkataannya terbaik. Namun tentunya sesuai dengan kapabilitas kita. Jangan sampai kita offside. Jangan sampai kita akhirnya di luar kapasitas kita untuk menyampaikan sesuatu, sehingga kita berbicara tanpa ilmu. Ya, jangan sampai demikian. Berdakwahlah, sampaikan kebaikan sesuai dengan kapasitas kita. Jika kita bisanya menukil, kopas, insya Allah itu adalah sebuah kebaikan. Kemudian pelajaran terakhir di sini adalah bahwa bolehnya menunda untuk menyampaikan ilmu pada sesuatu yang dikhawatirkan apabila ilmu itu disampaikan, maka orang-orang akan salah paham. Sebagaimana dalam hadis ini ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi SAW, boleh nggak saya sampaikan kepada orang-orang ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jangan. Nabi melarang. La tubashirhum, jangan sampaikan kepada mereka. Dan Nabi pun melarang tidak dengan sekedar melarang. Nabi melarang memberitahu sebabnya kenapa, fayattakilu, niscaya mereka akan bersandar, akan disalahpahami oleh banyak orang, karena mereka akan beranggapan nantinya, sudahlah, yang penting berakidah lurus, yang penting tidak berbuat kesyirikan, amal ibadah lain tidak mau dikerjakan, kepada manusia berakhlak tidak peduli, ya, kepada manusia muamalahnya benar atau tidak peduli, yang penting berakidah lurus dan berbuat kesyirikan, nanti masuk surga. Ya.
takut dipahami demikian oleh Nabi SAW, maka Nabi melarang, jangan sampaikan kepada manusia. Walaupun akhirnya dalam hadis lain disebutkan di ujung kehidupannya Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini kepada umat. Beliau tidak mau menyembunyikan ilmu, sehingga dan beliau juga menjelaskan, ya, dan dijelaskan pula oleh para ulama apa maksud hadis ini, bahwa bukan artinya seseorang meninggalkan ibadah kemudian terjerumus kepada maksiat dan larangan-larangan Allah bebas, yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak demikian. Tapi hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid tersebut, keutamaan menjadi seorang muslim yang di antara konsekuensinya ibadah, ya, beribadah kepada Allah adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara konsekuensinya itu. Jadi bukan berarti hadis ini sekedar kita sudah yakin dalam hati, sudah diucapkan tanpa konsekuensi yang harus dijalankan oleh anggota tubuh kita. Tidak. Ada konsekuensi yang harus dijalankan oleh anggota tubuh kita dalam bentuk ibadah, dalam bentuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai orang salah paham hadis ini. Yang penting tadi saya sudah yakin, saya sudah ucapkan dengan lisan, saya bebas berbuat apapun, bebas maksiat apapun, yang penting tidak syirik, ya, dan saya pasti akan masuk surga. Bukan demikian. Hadis ini tidak menunjukkan demikian. Tapi hadis ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah, dan itu punya konsekuensi yang harus dijalankan oleh seorang hamba. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya sebuah faedah ringkas dari hadis yang bisa kita bacakan, yang kita bisa temukan pula hadis ini dalam kitab Tauhid, ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berada di atas akidah yang lurus, di atas Islam dan iman, dan Allah mematikan kita di atas hal tersebut dan menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah biidznillah. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.